Nah ini pagi-pagi selagi istrinya lagi belanja di warung, suami masak nasi. Nah ini berasnya dicuci dulu. Kita sekarang seringnya kalau masak nasi nggak pakai rice cooker, jadi pakai kompor gini, dimasak dulu setengah mateng, lanjut nanti dimasak lagi. Ini aku baru aja pulang dari warung. Tadi aku beli pisang, ikan pindang, dan cabai hijau. Tadi aku nggak beli sayuran karena kemarin aku udah beli gori atau nangka muda yang udah dirajang-rajang sama kulit melinjo. Dan buat lauknya aku juga mau bikin ikan pindang lombok hijau. Nah sebelum ditumis, gori dan kulit melinjonya direbus dulu sampai empuk, biar nanti pas ditumis nggak ada getir-getir pahitnya. Sambil nunggu gorinya empuk, ini aku siap-siapin bumbu. Nanti bumbunya aku rajang-rajang aja lah biar simple. By the way, sekarang ternyata ikan pindang harganya lumayan juga ya. Satu keranjang isi 2 harganya sekarang 5.000. Kalau di tempat kalian berapa guys? Nah ini nasi yang setengah matang tadi dikukus. Dan ini gori dan kulit melinjonya juga udah empuk. Setelah ditirisin, ini aku cuci kembali biar bersih. Lanjut bumbunya ditumis. Oh ya hampir lupa aku tambahin sama tempe busuk. Ini tempe busuknya masih bagus ya guys, soalnya aku simpennya di kulkas. Kalau aku bikin video masak pakai tempe busuk ini, pasti ada yang heran. Ada yang komen, itu beneran kak pakai tempe busuk? Iya guys beneran, kadang aku beli sengaja dibusukin, dibiarin sampai semangit atau hampir busuk, nanti ditaruh di kulkas buat peranti masak pertumisan. Ini suami lanjut buka pintu dan jendela karena udah terang. Setelah kemarin dan tadi malam hujan, alhamdulillah hari ini cerah. Ini tumis gori campur kulit melinjoku udah mateng. Lanjut untuk menu kedua, ini sebelumnya aku goreng dulu. Katanya kalau goreng ikan pindang biar nggak meletup-meletup, minyaknya ditaburin sama tepung, tapi sama aja nyiprat-nyiprat, bikin sebel. Ini minyaknya kemana-mana, makanya sambil aku elapin. Ya udah ini bumbunya aku tumis semua. Aku pakai lombok hijau sama tomat biar nggak terlalu pedes. Dan ini dikasih air, bumbu dan kecap biar ada kuahnya nyemek-nyemek, nggak terlalu kering, dan bikin pindangnya nggak keras karena tadi udah digoreng. Dikoleh-koleh sebentar sampai bumbunya merata dan pindang lombok hijauku udah mateng. Ini aku pindahin ke wadah dulu. Nasinya ternyata juga udah mateng. Langsung aja aku ambilin buat sarapan sama suami. Ya ini alasannya kalau tiap pagi kenapa aku masak terus, karena suami lebih suka masakan rumahan kayak gini dan makanya lebih lahap, apalagi dimasakin kesukaan suami. Ya ini salah satunya ikan pindang. Suami tuh suka banget. Palingan beli sayur matengnya kalau lagi kepepet. Nah ini selesai sarapan, suami yang cuci piring. Aku juga mau elapin yang bekas tadi buat masak, karena tadi abis goreng ikan jadi minyaknya kemana-mana. Kalau cuma dilap-lap aja pasti masih berminyak gitu. Makanya ini aku semprotin pakai pembersih, terutama yang di bagian tungku.